sakitmu ini. Hah? Kenapa gitu Bu? Ya Dek, kau udah kayak mayat hidup ku tengok, tinggal dikafanin aja lah kau Dek. Halo adik kakak, sini yuk kumpul, kakak mau cerita karena kali ini ceritanya tuh bakal bikin kita terkejut, shock, karena ini ceritanya nggak masuk di akal tapi benar-benar kejadian. Dan cerita ini dikirim langsung oleh kerabat terdekat aku gitu. Jadi kemarin ada kerabat terdekat aku yang cerita kejadian dulu dia sebelum dia menikah. Dan ini cukup bikin aku shock ya, karena ini dialamin oleh kerabat terdekat aku. Aku udah beberapa kali coba edit dan rangkum ceritanya untuk aku bacain ke kalian. Semoga kalian suka dan aware sama hal-hal yang seperti ini gitu kan. Nah, aku nggak bisa bilang ini kejadiannya bohong atau tidak gitu kan, tapi dia kerabat aku dan aku tuh lumayan deket sama dia, kayak beberapa kali jumpa lah gitu kan. Nah, jadi kita langsung aja ya masuk ke ceritanya. Ini kejadiannya tepatnya di sebuah pasar ya guys. Awal mulanya tuh kejadiannya tahun 2016. Nah, kerabat dekat aku ini sebut saja namanya Susi. Nah, Susi ini dia kerja di sebuah toko aksesoris. Nah, kayak jual gelang, cincin, bando, seperti itu. Yang aksesoris banyak sekali. Dan itu seperti emas-emasan, suping kayak gitu guys. Nah, dia kerja di sebuah pasar yang terkenal di sebuah kota. Kalau aku bilang kotanya sih, bilang nggak ya. Jadi terkenal lah di sebuah kota, dan dia itu jual perhiasan. Nah, di kota itu mereka punya 4 pegawai, salah satunya saudara aku namanya Susi. Jadi kita sebut aja Ratna, Sari, sama Desi. Ratna, Sari, Desi. Jadi Susi, Ratna, Sari, Desi, mereka berempat bekerja. Tiba-tiba tanpa kabar, tanpa cerita, 2 orang ini tiba-tiba resign, Ratna sama si Sari. Nah, tinggal si Desi sama si Susi nih yang bekerja di toko tersebut. Tokonya tuh lumayan ramai guys, padahal dia cuman ada 1 toko gitu kan, tapi ramai sekali pembelinya. Nah, anehnya semuanya itu dikerjakan sendiri oleh ownernya, kayak mulai perhitungan, segala macam itu dikerjain. Jadi tugas mereka cuman melayani pembeli yang datang ke toko tersebut. Toko ini dimiliki oleh 2 orang pasangan suami istri dan memiliki anak gitu kan. Di sebuah pasar, kalau kami orang Medan bilangnya pajak ya, di sebuah pajaknya itu udah terkenal di kota ini gitu kan. Kalau kalian tahu ya, mungkin kalian yang orang Sumatera mungkin tahu gitu ya kan. Nah, jadi dia jual aksesoris dan cuma dia satu-satunya yang jual aksesoris di toko itu. Nah, setelah itu si Susi ini udah mulai ngerasa aneh nih sama si pemilik usaha tersebut gitu kan. Mereka suami istri gitu kan. Suaminya sering banget tiba-tiba hilang gitu kan. Tapi kayak hilangnya itu dalam jangka waktu yang lama, kayak sebulan ngilang gitu kan. Terus nanti dia nggak kerja. Nah, Susi ini inisiatif tuh nanya sama anaknya kan, kenapa sih kok bapak kamu nggak kelihatan selama sebulan. Nah, anaknya bilang, oh ya aku tuh lagi direhab gitu. Jadi menurut cerita yang berkembang di toko, katanya orang ini dulu rumahnya tuh di kampung-kampung sana, daerah kampung pelosok gitu kan. Mereka tuh buka usaha emas dan itu cukup laris gitu kan. Dan sebelumnya istrinya bukan yang ini, istrinya ada lagi yang pertama. Namun dia tuh selingkuh sama istrinya yang kedua ini, sehingga toko emasnya bangkrut dan segala macam. Dia pindah ke kota untuk mulai usaha lagi dengan istri yang keduanya ini, dan itulah dia buka toko aksesoris di pasar itu gitu kan. Nah, setelah itu si Susi ini nanya, oh ayahku direhab, kata si anak itu kan. Soalnya ayahku stres dan ayahku itu mentalnya nggak stabil, jadi dia harus merehab diri dia sendiri untuk memperbaiki mentalnya gitu. Dia tuh hilangnya tuh nggak
nggak sebentar gitu guys. Jadi kayak mau sampai sebulan, mau 2 minggu gitu. Itu beberapa kali sering terjadi seperti itu. Nah, lanjut cerita, pernah juga temannya si Susi, si Desi itu ngelihat pasangan suami istri ini sedang melakukan hubungan suami istri itu di dalam tempat mereka kerja. Sementara itu mereka mau buka tokonya itu pagi-pagi, dan akhirnya mereka disuruh nunggu di luar guys, nunggu di luar dan akhirnya mereka tuh kayak ya udahlah nunggu di luar dan baru boleh ini. Itu pokoknya udah mulai janggal banget. Setiap hari mereka dikasih makan guys, dikasih makan enak-enak makanannya karena lumayan baik gitu bosnya gitu kan. Dan gitu mereka digaji cukup tinggi. Gajinya itu pada saat itu 70.000 sehari dan 250.000 sehari kalau hari Minggu. Jadi kalau hari biasa dia dapat 70.000, dan pada zaman itu dia tuh udah lumayan banyak ya karena dia tamatan SMA. Cuma jaga toko gitu kan. Jadi dia kayak mikir ini lumayan banget kerjaannya, gajinya besar gitu kan. Nah akhirnya si Susi ini suka kerja di situ, tapi lama kelamaan Susi ini badannya makin kurus, dari 55 badannya ke 35, kayak mayat hidup katanya, kayak lagi jalan gitu. Dan banyak orang yang bilang, kau kenapa kurus sekali gitu, kurus ceking kali kayak mayat hidup. Nah di situ dia udah mulai sering sakit-sakitan. Nah lucunya temennya si Desi ini udah mulai sakit duluan. Tangannya itu seperti terbakar dan sakit, lukanya tuh nggak tahu tiba-tiba muncul dan itu terbakar gitu kan. Dia udah mulai takut gitu kan. Jadi kayak kenapa ya kok tanganku udah mulai luka-luka gitu kan. Dan akhirnya karena dia sakit, akhirnya dia pergi untuk resign dan nggak mau lagi kerja di situ gara-gara ya dia sakit-sakitan gitu, tangannya luka-luka gitu kan. Sementara dia bekerja, sering ada bapak-bapak datang ke tempat itu, senyum ngeliatin si Susi gitu kan, senyum. Nah si Susi ini udah mulai takut karena bapaknya sering banget datang. Dia nggak beli apa-apa tapi datang untuk ngeliat gitu kan. Dia tuh udah mulai takut gitu kan. Sementara karena dia udah sakit-sakitan juga, badannya udah kurus gitu kan, dia tuh sampai ada pernah dia mau resign, tapi bosnya ini karena dia nggak mau kehilangan pegawai, dia malah menaikkan gajinya si Susi. Udah kamu saya naikin gajinya, yang penting kamu jangan keluar deh dari sini, kamu bantu saya kewalahan kalau nggak ada kamu gitu kan. Ya udah pergilah, masihlah si Susi ini bekerja, tapi dia terus badannya kurus, timbangannya bahkan udah mau 30 gitu kan. Akhirnya si Susi ini pernah ada yang negur dia di sekitar pasar itu juga, di sekitar pajak itu juga ada yang negur ibu-ibu jualan gini kan, bilang, "Dek, kau kayaknya jangan berobat dokter lagi," katanya gitu kan. "Kenapa bu?" "Iya dek, kayaknya kau berobat kampung aja lah dek, kayaknya nggak wajar lah sakitmu ini." "Hah? Kenapa gitu bu?" "Ya dek, kau udah kayak mayat hidup ku tengok, tinggal dikafanin aja lah kau dek." Sontak si Susi kayak terkejut, kok gitu ngomongan ibu ini, kok sadis gitu lah kan. Aku tahu aku sakit tapi kok bilang pula aku kayak mayat hidup. Karena udah pikiran dia gimana gitu kan. Dan akhirnya dia bilang sama mamanya. Terus mamanya kebetulan tinggalnya nggak di sini tapi di Kalimantan. Kata mamanya, "Udah kau pergi aja tempat mama, kau sama mama aja dulu," gitu kan. Oh ya udahlah mak. Dia pergilah ke Kalimantan, dia izin resign sama bosnya karena udah sakit-sakitan juga. Dia pun selama ini uang dia banyak, gaji dia banyak, tapi uangnya habis untuk berobat aja, habis untuk pergi berobat karena tuh tadi badannya sakit-sakitan terus. Akhirnya dia pergi ke Kalimantan, jumpai mamanya. Nah di situ pun mamanya udah terkejut, anakku kok kurus sekali gitu kan, anakku kenapa gini kan. Jadi rupanya mamanya ini udah juga berobat dokter segala macam. Akhirnya mamanya mutusin untuk ya udahlah nak, kita coba berobat kampung nak, berobatlah mereka sama orang Dayak gitu kan, berobat mereka sama orang Dayak. Dan bener aja, part menegangkannya, orang Dayak ini bilang, "Kamu ini udah mau meninggal, kamu sedikit lagi meninggal, kamu sebentar lagi udah kayak mayat hidup." Akhirnya dia tuh diobatin sama orang Dayak itu. Dia sampai kesurupan segala macam. Dia itu sampai mimpi-mimpi didatengin bos lamanya yang dia udah resign itu.
dia mimpi seperti mau diajak nikah sama bosnya ini gitu kan. Pokoknya dia mimpi aneh banget. Dia terus tiap malam dia nggak tenang tidurnya, dan akhirnya orang Dayak ini bilang kalau dia ini dijadiin tumbal, dan rata-rata karyawan sebelumnya juga dijadikan tumbal. Nah, yang resign itu tuh udah sadar, dan mereka itu juga akhirnya pergi, tapi nggak ada yang berani ngasih tahu si Susi ini. Akhirnya dia disuruh minta ayam kampung, terus ada beberapa persyaratan yang diminta sama orang Dayak ini untuk melakukan sebuah ritual katanya kan. Nah, akhirnya mereka itu dia pas lagi melakukan ritual itu, dia mimpi didatangi orang tapi kepala anjing, badannya besar, kepala anjing. Dia minta itu orang utan. Jadi diminta apa orang utan tuh? Nah, dibilangnya itulah wujud yang ganggu dia selama ini, yang kepala anjing itu. Karena dia terus ini sakit-sakitan, akhirnya dia udah mulai agak mendingan di situ, sambil minum obat yang dikasih mamanya lah, kayak ramuan gitu, dikasih mamanya kayak obat herbal. Dia udah mulai membaik. Habis itu dia balik lagi ke kota ini karena dia mau menikah, guys. Dia mau menikah dan dia kenal sama lelaki yang lebih baik gitu di kota ini. Tapi persyaratannya dia nggak boleh lagi ke pajak itu. Nah, dia balik lagi ke kota itu, dia jumpa lelaki yang baik, kita sebut aja namanya Rido. Jadi dia ketemu Rido dan dia akhirnya merasa Rido ini baik gitu kan, dan Rido ini mau menyanggupi menikahi dia, dan akhirnya menikahlah mereka. Tapi si Rido ini punya saudara namanya Rahman, dan Rahman ini dia punya indera keenam. Si Rahman ini udah curiga sama si Susi. Dia bilang sama si Rahman, si Rido bilang Rahman tuh punya indera keenam gitu kan. Jadi dibilang kalau Sus, kamu kayaknya belum sembuh deh. Dan si Susi terkejut. Dia belum ada cerita sama siapapun kejadian ini. Dia belum ada cerita sama siapapun kejadian yang penyakit dia ini gitu kan. Kenapa si Rahman ini tahu gitu kan. Dan ternyata si Rahman tuh bilang, kamu tuh belum sembuh, kamu tuh masih terikat. Dan benar aja sih, memang Susi tuh merasa badannya ini sering sakit-sakitan, dan dia juga masih kurus gitu kan. Memang udah agak membaik, tapi dia masih belum tenang gitu. Dan saat diobatin, dia itu juga dibilang gini, udah deh kalian aku obatin, kalian ambil air 7 air dari sumur gitu, 7 dari 7 mata air. Dicobalah cari sama suaminya, sama telur ayam kampung dan segala macam itu dicari. Akhirnya ini, dan mereka didoain gitu kan, dan akhirnya si Susi ini mulai lagi merasakan kerasukan, dan sempat direkam sama suaminya. Namun ya itu udah direkam, dia tuh kayak shock. Dia karena selesai dia kerasukan, dia tuh nggak ingat apa-apa. Dia akhirnya tersadar, dan bahwasannya mereka itu minta si Susi balik lagi kerja sama mereka gitu. Si Susi ini terus-terusan ditelepon, terus-terusan diajak untuk bekerja lagi di sana. Dan dia mendengar kabar-kabar juga dari orang yang kerja di situ, bahwasannya si bosnya ini udah mulai sakit-sakitan, udah mulai jarang ada yang beli semenjak si Susi resign gitu kan. Jadi dia mulai merasa si Susi ini adalah orang yang bikin ini ramai gitu kan. Nah, si Susi ini pun karena dia juga sering nanya-nanya kabar sama orang pajak, si Rahman yang tadinya orang indra keenam bilang, Susi kamu jangan lagi deh nanya-nanya sama orang yang ini. Karena menurut infonya, kalau kamu itu terus komunikasi sama orang pajak sekitar situ, dia tuh bakal nyampein ke bos kamu, dan bos kamu tuh seneng banget denger kabar tentang kamu, dan kamu masih nanya-nanyain mereka seneng banget, mereka berharap banget kamu kembali gitu. Terus Rahman itu juga pernah bilang, coba Susi kamu ada nggak foto pas kamu lagi di sana. Dan bener aja pas mereka dia nunjukin foto itu sama si Rahman bilang, coba kamu lihat di atas Ra itu ada apa. Dan itu kayak ada pocong guys di atas itu. Susi tuh sampai ya ampun, kenapa aku baru sadar sekarang gitu kan. Dan ternyata selama ini si Susi itu malah dijadiin tumbal sama bosnya untuk biar tokonya ini ramai guys. Dan yang bosnya itu sering pergi keluar selama sebulan, dia nggak pulang, atau beberapa hari dia nggak pulang, itu dia tuh lagi nyari ilmu guys, lagi berguru. Dan itu info dari si Rahmannya ini.
Dan akhirnya si Susi ini sekarang udah mulai membaik, dia udah mulai sembuh juga kan, dia udah mulai nggak ada lagi mimpi-mimpi aneh gitu kan. Terus dia juga menjalani kehidupan rumah tangga, syaratnya dia jangan balik ke pasar itu. Nah suatu hari dia ketemu lagi nih sama temennya si Sari, dia ketemu lagi, dia nanya, Sar kayak mana kabarmu, baik nggak? Ih baik, kok gimana gitu kan. Iya baik. Jadi sebenarnya kan Sar, aku tuh selama kerja di sana sakit-sakitan lah Sar gitu kan. Hah? Sakit-sakitan? Ih aku juga, kata si Sari sorry. Dibilang gini, aku juga, aku selama ini selalu berobat. Lah kok juga? Jadi lucunya uang yang mereka selama ini kumpul gitu kan, uang yang selama ini mereka dapat gaji besar, itu hanya untuk mereka pergi-pergi berobat gitu. Dan mereka tuh berdua sama-sama berusaha untuk sembuh dalam waktu selama ini gitu. Dari 2000 sekian tuh mereka bisa sembuh gitu. Dan itu sangat menyedihkan ya guys. Dan dia bilang aku juga udah sembuh sih gitu kan. Dan info terakhir si Sari dapat, bosnya itu juga tokonya udah tutup, dan mereka juga nggak tahu kemana, dan kabarnya istrinya terkena cancer, dan mulai sepi lah gitu. Pada saat itu udah mulai sepi gitu. Jadi selama ini dia kerja di tempat orang, dan orang itu malah jadiin dia tumbal supaya tokonya laris. Memang tokonya itu laris sekali gitu, dan gaji dia juga lumayan besar pada saat itu. Alasan dia kemarin tuh nggak mau resign ya karena itu tadi guys, dia di mana lagi, aku baru tamat sekolah bisa dapat gaji yang tinggi. Pada saat itu dia pergi seperti itu, dan kondisinya orang tuanya juga jauh kan di Kalimantan gitu kan. Dan karena dia udah kembali juga kan ke kota ini, dan dia menikah, dan syaratnya dia juga nggak lagi ke pajak itu atau ke pasar itu lagi, karena di situ masih ada yang mau nyangkut ke dia. Paling itu aja sih guys cerita dari aku. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari kejadian ini. Kita nggak tahu dari benar atau salah, atau syirik atau tidak gitu. Kita ambil yang baiknya aja. Ini cuma cerita dari kerabat aku dengerin dan aku sampaikan ke kalian ceritanya. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa di cerita horor lainnya. Kalau kalian punya cerita horor boleh kirimin ke aku bakal bacain versi seru ala aku. Dadah.